Di sini gua mau bahas topik yang sebenarnya mungkin sudah familiar kita dengar. Apalagi di awal pandemi Covid kemarin, mulai dari influencer, analis-analis saham, bahkan pemerintah gencar-gencarnya mengajak masyarakat untuk menabung di pasar modal kita. Hal ini bukan tanpa sebab, karena satu, penting. Dan perbandingan jumlah investor kita dibanding negara lain itu masih jauh tertinggal. Hitungannya dari 189 juta usia produktif, hanya 4 juta investor retail yang ada di pasar modal. Hanya 2% dari usia produktif, kurang di bawah 5%. Jika kita bandingkan dengan negara AS atau Amerika Serikat yang notabene-nya adalah negara maju, usia produktif dibanding investor mereka sebesar 55%, Singapura 26%, dan bahkan negara tetangga kita Malaysia mencapai 9%. Artinya masih banyak ruang besar untuk mengembangkan investor retail di Indonesia. Nah, mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa dari dulu Indonesia tuh jadi negara berkembang terus. Nah, kita sebagai usia produktif, mari ramaikan pasar modal karena bukan hanya untuk memajukan perekonomian negara, tapi berikut adalah kenapa kalian harus berinvestasi sejak dini. Tujuan pertama nggak muluk-muluk ya, untuk mendapatkan cuan. Bahasa kerennya menjadikan uang kita lebih produktif. Saat masih muda, kita berfokus pada pengembangan diri, karir, dan kehidupan sosial. Nah, dengan berinvestasi yang produktif bukan hanya diri kita, tapi juga uang kita. Kalau kata Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa di Amerika Serikat itu mereka asetnya yang kerja keras dan orangnya santai-santai aja. Setelah mendapatkan cuan dari hasil investasi pada aset, nah baru tujuan-tujuan lain pun datang. Misalnya kalian gunakan untuk dana pensiun, dana sekolah, beli rumah, melawan inflasi, dana gift singa di TikTok, macam-macam kan. Yang penting cuannya dulu. Dan pertanyaan yang mungkin timbul adalah kapan dan bagaimana mendapatkan cuan dalam berinvestasi. Pertanyaan kapan ini jawabannya bukan hanya soal waktu, akan tetapi mindset dan uang yang diinvestasikan harus ada nih. Tantangan utama anak 20-an untuk masalah keuangan adalah bagaimana untuk spending pengalaman baru dibanding saving untuk keperluan jangka panjang. Usia 20-an ini adalah transisi dari remaja ke dewasa, di mana kamu tuh punya otoritas penuh terhadap diri kamu sendiri. Punya pekerjaan, bisa menafkahi diri sendiri, belum ada tanggungan ataupun cicilan, dan menikmati hasil usaha sendiri dengan bersenang-senang. Apakah itu salah? Ya enggak dong. Sebagai konten edukasi yang baik, jangan lupa kalau keuangan yang matang dan mapan itu merupakan proses panjang dan gak instan. Memenuhi gaya hidup adalah faktor yang sama dari konsep yang dibenarkan ataupun dibiasakan dari YOLO sebagai pembenaran terhadap gaya hidup konsumtif. Mungkin yang nonton risih kan, siapa sih ngatur-ngatur uang-uang sendiri kok? Saya tahu. Tapi kembali ke kalimat saya yang tadi, sebagai konten edukasi yang baik, tidak ada paksaan untuk berinvestasi dan hanya menyampaikan informasi bahwa investasi itu sehat loh. Nah, sedikit promosi, jika kalian tertarik investasi, kalian bisa download aplikasi ajaib yang saya gunakan untuk berinvestasi, yang pastinya legal dan diawasi OJK. Pakai kode ini untuk kode referralnya dan nggak pakai juga silahkan, nggak ada ruginya kok. Atau kalian bisa klik link di bawah ini. Nah, jika kalian tertarik nih mulai investasi dan bingung cara ngasilin cuannya dari mana, pertama itu kalian harus pilih produk investasinya ya. Simpelnya, kalian taruh uangnya di mana dan bisa produktif dan menghasilkan. Mungkin yang pertama itu ada emas ya. Sampai sekarang pun emas jadi investasi populer di masyarakat. Kemudian kedua ada deposito, lalu ada reksadana dan surat berharga negara. Ada juga saham dan juga properti. Namun terlepas dari produk investasi di atas, kalian milih nih produk mana ya yang cocok untuk diri sendiri. Kalau kalian belum nemu produk yang tepat, gak usah dipaksa. Kalian juga bisa upgrade skill dan ilmu. Itu saja sudah invest pada diri kalian sendiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kalau kalian punya saran ataupun mau bahas apa, komen aja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.